Balik lagi bersama saya Rafiq Indonesia di part 2 kuliah sistem rakit dalam rangka kuliah rekayasa aquaculture jurusan perikanan FPK Unpad. Ya, sesuai janji kita akan membahas review jurnal, tiga buah jurnal. Jurnal nomor 1, nomor 2 adalah terkait sistem rakit dengan budidaya kerang hijau. Dan jurnal ketiga adalah mengenai sistem rakit terkait dengan budidaya rumput laut. Oke, mari perhatikan jurnal-jurnal tadi. Silakan dibuka jurnal yang telah saya pasang di Google Classroom. Jurnal pertama kita mengulas singkat aja ya. Nanti kalian bahas sendiri, nanti ada pertanyaan dari Bapak. Jurnal pertama adalah mengenai produksi kerang hijau di Spanyol. Jadi pengarangnya ini Alejandro Pérez Camacho, Uciola Barta, Vanessa Vinceiro, Jose Fernandez Reyes. Mereka tim yang meneliti ini masalah production management budidaya kerang hijau dengan sistem rakit. Ya. Jadi mereka ini ingin mengkomparasi dua sistem. Sistem tradisional satu adalah sistem budidaya kerang hijau tanpa penjarangan, dan kedua adalah budidaya kerang hijau dengan tanpa melakukan penjarangan. Dua sistem ini kelihatannya apa ya, nggak penting ya. Tapi sistem yang pertama yang tradisional ini dengan penjarangan, artinya apa? Kalau dari rekayasa aquaculture, aspek rekayasa aquaculture, budidaya kerang hijau dengan melakukan penjarangan artinya ada effort lebih dalam tahapan produksi. Jadi ketika benih-benih kerang hijau itu tertambat pada tambang kan ya, ketika sudah terlalu penuh dia akan melakukan penjarangan. Artinya si petani akan melakukan penjarangan. Jadi ditanam lagi di tambang lainnya. Kenapa harus dilakukan penjarangan? Alasan utamanya adalah karena ini mudah rontok ya. Kalau terlalu padat oleh benih, si kerang hijau ini kalau udah makin besar akan berkumpulkan ya itunya, budidaya si organismenya akan mudah rontok kayak gitu ya, hingga dilakukan penjarangan. Jadi itu merupakan kebiasaan tradisional yang dilakukan oleh pembudidaya kerang hijau di Spanyol seperti itu. Dan mereka ini, peneliti ini ingin menemukan metode baru dengan melakukan rough aquaculture muscle ini tanpa penjarangan gitu ya. Mereka ingin mengkomparasi dua ini. Yang sistem tradisional, sistem yang satu yang yang tradisional ini dengan penjarangan ini ada cost lebih, yakni ketika ada effort untuk melakukan penjarangan, setting ulang peralatan dan lain sebagainya. Kalau yang sistem yang diusulkan oleh peneliti ini artinya dia tinggal nunggu aja sampai panen tanpa ada effort yang lebih kayak gitu. Bedanya di situ. Jadi kalian bisa baca, ambil intisarinya dari aspek rekayasa aquaculture-nya. Coba perhatikan ininya. Dari aspek rekayasa aquaculture, kita ada tambang-tambangnya. Berapa sih ukuran tambangnya? Kita bisa lihat di situ ya. Berapa per meter itu bisa ada berapa benih kayak gitu. Coba lihat di situ ya. Lalu kita lihat juga ininya. Mengapa ini esensinya penting dari hal beban si kerang hijau ke si tambangnya itu, kenapa kayak gitu ya. Coba dilihat dari faktor rekayasa aquaculture-nya. Nah, kayak gitu. Walaupun ini merupakan topik yang cukup baru bagi kalian, silakan aja baca kayak gitu ya, pelan-pelan dibaca ya, kayak gitu ya. Jadi kalau kamu ini baca-baca, ini ada data-data, mereka bisa membandingkan dua metode ya. Ya sebenarnya lebih ini ya, kalau dilihat lebih banyak panennya di density without thinning out ya, di sini. Lebih banyak panennya di sini.
Tapi masalahnya di sini ukurannya kecil-kecil ya. Tapi kalau di sini density without ini with thinning out dengan penjarangan ya, metode tradisional ini juga angkanya, nah ini angkanya sebenarnya nggak terlalu berbeda nyata sih, tapi kelihatan kalau ukurannya lebih besar di sini ya, ininya per individunya kayak gitu. With or without thinning out kayak gitu. Ada perbedaan dari biomasa hasil produksinya kayak gitu. Dan kenapa ini dengan with thinning out ini ada ada ibaratnya pertumbuhannya lebih cepat. Nah, di sini kalau dia kan ukurannya lebih cepat. Nah, kayak gini. Ininya ukurannya lebih besar, beratnya lebih besar kayak gitunya. Panjangnya lebih besar, beratnya lebih besar. Dagingnya lebih besar. Nah, nanti tinggal dibaca aja kenapa itu apa yang berpengaruh. Nah, saya pengen di situ kalian semua bisa memahami kenapa itu seperti itu dari pengaruhnya ke biologis. Tapi kalau dari ininya ya, dari discussionnya, dia menyarankan sistem dengan tanpa penjarangan itu lebih baik karena itu karena tidak ada effort atau cost lebih untuk mengurus ini segala macam tetek bengek itu ketika melakukan penjarangan di tambang itu tidak ada effort lebih kayak gitu di situ. Nah, ini di sini kalau itu ininya saya simpulkan di sini sih. Nah, ininya ya tadi. Jadi without thinning out, we concluded from our study that the new technology without thinning out can achieve in less time production level comparable in biomass, albeit with smaller muscle. Nih bahasanya di sini. Tapi it is worth noting that the new technique tanpa penjarangan itu has lower mortality losses from dislodgement. Jadi lebih sedikit yang coplok tinu tambang gitunya, mun bahasa Sunda namanya. Jadi seperti itu. Silakan aja baca ya di sini ya. Nah, nanti mungkin aja keluar di ujian. Beralih ke jurnal kedua, kita ada jurnal namanya The Effect of Ambient and Aquaculture Structure Hydrodynamic on the Food Supply and Demand of Mussel Rafts. Jadi sistem rakit terkait dengan kerang hijau juga. Ini pengarangnya ada Carter R. Nowell kayak gitu, and John Richardson. Jadi permasalahannya apa di sini? Dari abstrak kita baca aja ya. A field and modeling study of the food supply and demand of mussel in Maine di Amerika Serikat ya. Establish the hydrodynamic and particle consumption characteristic of shellfish aquaculture structure. Jadi dia memodelkan sistem rakitnya dari aspek hidrodinamis dan konsumsi partikel dari si kerang hijau ini, konsumsi partikelnya seberapa banyak ya. Jadi dia bisa memodelkan bahwa kerang hijau ini memfilter sekitar 8 kali 10 pangkat 6 liter per jam dan mengkonsumsi sekitar 40 gram klorofil A di dalam kondisi lingkungan yang mendukung seperti itu. Nah, jadi kalau dari sistem rekayasa aquaculture-nya apa yang bisa dipelajari dari jurnal ini? Nah, kita lihat di abstrak. Ada pengaruh drag of culture rope. Ini maksudnya apa ya? Nah, velocity, ada pengaruh velocity. Nah, seperti itu. Kaitkan dengan rekayasa aquaculture. Lalu kemudian ada masalah gimana dia itu bisa, gimana sih dia memperoleh pemodelan itu, caranya kayak gimana. Kalian baca aja di jurnal ini ya, baca masing-masing pelan-pelan bacanya ya. Tapi fokus ke aspek teknis sistem rakit ini ya. Dalam bahasa Inggrisnya rough culture. Lihat juga dia di mana dia site selectionnya di mana ya kalian ya, seperti apa.
Oke, jadi kita beralih ke jurnal terakhir yakni mengenai sistem rakit terkait dengan pertumbuhan rumput laut yakni Gracilaria lemanneriformis. Oke, kurang lebih di dalam abstrak jurnal ini dikarang oleh campuran sih keluarga-negaranya ya. Ada orang-orang Cina ya, Yu Feng Yang, Xiu Guangfei, Jin Min Song, orang Korea ya, Haiyan Hu, Gue Cheng Wang, Ikyo Chung. Jadi ini ada jurnal yang lama ya, 2006. Oke, balik lagi ke esensinya. Esensi jurnal ketiga ini adalah rumput laut. Rumput laut itu dibudidayakan di perairan Cina. Mereka punya perairan loh di itu Guangdong, perairan provinsi Guangdong, lautan Jiangsu, Shandong Province, and other waters in China. Jadi udah ada di sana ya rumput laut. Apa masalahnya? Masalahnya ini adalah penelitian ini meneliti mengenai sistem rakit di dalam kondisi kultur yang berbeda ya, kultur yang berbeda. Maksudnya kondisi lingkungan yang berbeda. Apakah ada pengaruhnya? Poin yang ingin dilihat peneliti adalah apakah ada pengaruhnya terhadap nutrien removal. Artinya nutrien ini kan diserap oleh rumput laut, seperti itu. Apakah ada keterkaitannya? Nah, dia ingin membandingkan rumput laut di berbagai lokasi ya, bagaimana itunya pertumbuhan rumput lautnya seperti itu. Apakah ada pengaruh cahaya, suhu, nutrient supply dan lain sebagainya, kepadatan awal terkait sistem rakit ini ya. Ya mungkin itu aja sih. Kalian baca aja dengan seksama. Masih banyak sih jurnal lainnya untuk belajar sistem aquaculture ini, sistem rakit. Tapi konsepnya udah dapat kan ya di part 1 mengenai sistem rakit. Kurang lebih sistem rakit sebuah sistem aquaculture yang menarik dan terkait dengan spesies-spesies seperti kerang, rumput laut. Menarik untuk Anda pelajari. Banyak sih jurnal di Google Scholar yang bisa Anda pelajari di sana. Cuman saya study case-nya 3 jurnal ini aja. Baik, mungkin demikian aja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada interaksi di mata kuliah di Google Classroom-nya. Nanti kita berinteraksi di jam yang akan disepakati dengan koordinator. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.